Pernahkah kamu di posisi memiliki banyak sekali amanah dan kamu tidak memiliki uang, kamu tidak memiliki pekerjaan, malah kamu pun sakit-sakitan? Pernahkah kamu pernah ada di posisi itu? Aku pernah. Dan hari ini aku akan membagikan testimoni keajaiban-keajaiban yang pernah aku rasakan sebelumnya. Dan keajaiban-keajaiban ini pernah aku bagikan di video aku sebelumnya. Dan karena videonya belum sepenuhnya dan totalnya aku bagikan, maka hari ini akan aku bagikan. Dan bagi teman-teman yang penasaran, mari simak sampai habis. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang keajaiban. Hari ini aku akan membagikan testimoni keajaiban-keajaiban salawat yang pernah aku rasakan sebelumnya, dan manfaatnya sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan. Selain kita bersalawat kepada Baginda Rasulullah, di awal-awal mula kita hanya ingin mendapatkan atau menginginkan segala suatu hajat seperti melunasi amanah, namun pelan-pelan dengan salawat itu malah bisa merubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik. Namun sebelum itu, bagi teman-temanku, saudara-saudaraku di luar sana yang ingin mengirimkan testimoni keajaiban salawat atau keajaiban apa saja, mari kirimkan ke nomor WA aku 0821 9505 4507. Insya Allah akan aku bagikan dan aku sharingkan ke teman-teman saudara-saudara kita di luar sana, pejuang keajaiban, agar mendapatkan kebermanfaatan yang sama. Singkat cerita, aku pernah berbicara atau mengisahkan kisahku di video aku sebelumnya tentang melunaskan amanah sebesar 32 juta dalam waktu 2 minggu. Alhamdulillah sampai sekarang pun amanah riba tidak pernah aku kerjakan lagi, dan hidupku sudah mulai berangsur-angsur semakin membaik. Selain kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah dengan mendapatkan semua hajat-hajat kita itu dikabulkan, dan selain itu pula kita itu akan dirubah dari pribadi yang buruk. Dari awal-awal kita itu sholat hanya ntar dulu, tunggu-tunggu dulu, atau dalam 5 waktu seperti subuh, isya, zuhur, asar, dan maghrib itu kita hanya melakukan salah satunya. Dan semenjak aku bersalawat, alhamdulillah Allah berikan aku kemudahan dan membuat aku dilancarkan untuk melakukan ibadah-ibadah seperti melakukan sholat 5 waktu, bahkan sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, sholat dan sholat-sholat sunnah yang lain. Tahun 2022 itu awal yang sangat-sangat luar biasa dahsyat untuk keluarga aku, di mana aku sakit-sakitan dan terperosok dengan amanah sebesar 32 juta di beberapa titik karena kesalahan aku sendiri tentunya. Di sana aku mulai mengambil riba hanya di satu orang, dan akhirnya bercabang-cabang karena ingin membayar di satunya, aku pinjam di satunya lagi, dan akhirnya itu menjadi bercabang-cabang. Dan teman-teman sekalian luar sana, tolong jangan diikuti ya, karena ini adalah salah satu kesalahan yang sangat-sangat fatal untuk aku dan aku kerjakan di masa lalu. Di 2022 itu aku mulai mendapatkan suatu teguran yang sangat-sangat luar biasa, karena selain aku itu tidak bisa membayar amanah, aku pun sakit. Ya begitulah, orang yang sudah memakan harta riba itu akan mendapatkan segala sesuatu yang tidak baik, termasuk kesehatan yang kurang baik, karena sehari-hari kita sudah makan harta haram. Jadi teman-temanku yang di luar sana, ketika kamu sudah sangat-sangat terpuruk, mintalah terlebih dahulu kepada Allah. Kamu minta dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang akan menolongmu. Jangan kamu ikuti aku yang di masa lalu, ketika aku butuh, aku mencarinya ke manusia. Dan ketika manusia memberikan persyaratan riba, aku mengiyakan. Dan aku tidak tahu hasilnya itu akan sangat buruk. Selain aku yang tidak bisa membayar amanah, aku sakit-sakitan. Dan anak-anakku juga tidak akan mendengarkan sama sekali perkataan aku. Mereka menjadi anak yang bandel, yang sangat-sangat tidak bisa mencintai dan menghargai orang tua. Ya, karena pengaruh harta riba yang kita beri makan kepada anak-anak kita. Itu salah satu faktornya. Dan alhamdulillah setelah aku mulai mencari Allah, di waktu tahun 2020 akhir aku tuh berniat untuk melepaskan riba untuk selama-lamanya, dan aku diuji dengan sangat-sangat luar biasa oleh Allah. Sampai kami bisa makan saja itu sangat-sangat kesulitan. Namun aku hanya satu keyakinan aku bahwa Allah akan menolong aku, dan aku tidak akan pernah meminta tolong kepada makhluk Allah lagi. Memang dahsyat dan sangat-sangat luar biasa. Ketika aku berusaha untuk melepas riba, malah
riba-riba itu datang sendirinya, seperti koperasi, bantuan PNM Mekar, dan semua yang datang itu menawarkan bantuan. Ada yang menawarkan 2 juta rupiah, ada yang menawarkan 5 juta rupiah, ada yang menawarkan ini dan itu. Waduh, luar biasa ujiannya juga. Ketika kita ingin beristiqomah untuk melepas riba, melepas amanah, malah amanah itu datang sendiri mencari kita. Dan di posisi itu, dalam keadaan terpuruk, aku tidak mempunyai makanan lagi untuk dimakan, dengan anak-anak aku tetap percaya dan yakin bahwa hanya Allah yang akan menolong, dan semua itu aku tolak. Dan dengan asbab itu pun akhirnya Allah pertemukan aku dengan sebuah pekerjaan. Pekerjaan itu sangat-sangat sederhana, yaitu menjual buah-buahan, dan akhirnya aku diberikan Allah izin modal usaha dari teman aku tanpa riba sebesar 150.000, dan uang itu aku kembangkan di usaha buah, yaitu buah mangga waktu itu. Alhamdulillah dari 150 itu, dan akhirnya aku mendapatkan 450.000 di waktu sore hari, dan uang temanku tersebut aku kembalikan, dan 300.000-nya sisanya lagi itu aku mulai putar kembali dan aku berusaha lagi di setiap hari. Namun yang paling aku terheran-heran ketika aku sudah berusaha dan berniat untuk membayar amanah, waktu itu kan aku tidak memiliki celengan dan aku hanya menyimpan uangnya itu di bawah plastik lantai karena aku belum memiliki tel rumah. Jadi lantai itu aku pakai plastik, dan di bawah plastik itu aku sisihkan uang itu. Aku simpan di situ setiap kali aku pulang dari berjualan buah. Dan kamu tahu, herannya uang itu bisa, yang aku sisipkan hanya sedikit, ketika aku membukanya, Masya Allah luar biasa, uangnya itu bisa cukup untuk membayar amanah 32 juta. Bayangkan, uang itu yang aku perkirakan itu belum setengah, namun alhamdulillah ketika aku mengangkat plastik yang tertampar di lantai itu, hari itu aku memang terkejut karena melihat uang itu sudah sebanyak bahkan lebih dari 32 juta. Dan aku bergegas langsung mencari semua orang-orang yang aku telah amanahkan atau utangi, dan alhamdulillah aku bayar semua dan lunas. Dan di ketika itu aku benar-benar sangat-sangat melihat keajaiban Allah, dan ada beberapa amalan-amalan yang aku rutinkan di waktu ini aku niatkan ketika aku membayar amanah tersebut. Yang pertama adalah aku membaca sholawat munjiat di pada sore 500, dan dimulai jam 2 malam selesai salat tahajud itu aku mulai membaca munjiat sampai pada subuh juga 500, dan aku mengamalkan doa ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Aku membaca doa ini ketika sujud terakhir di setiap sholat fardu. Jadi teman-teman, ketika kamu ingin membayar amanah dengan niatkan sungguh-sungguh untuk membayar amanah, maka rutinkanlah doa ini di setiap sujud, sholat 5 waktu, sholat sunnah ataupun sholat-sholat yang kamu kerjakan, maka bacalah doa ini. Doa ini dengan arti yaitu, ya Allah, jauhkanlah aku dari yang haram, dekatkanlah aku pada yang halal, dan kayakanlah aku dengan karuniamu agar aku tidak bergantung selain kepadamu. Kamu istiqomahkan membaca doa ini, insya Allah berkah salawat munjiat dan dibarengi dengan doa ini. Dan jangan lupa, ketika kamu telah diberikan rezeki Allah dan uangmu itu belum pas untuk membayar amanah, sedekahkanlah sebagiannya dengan niat karena Allah, dan dalam hati itu kamu merasa bahwa amanah-amanah kamu itu sudah lunas. Itu seperti afirmasi, dan kamu teruslah berbuat kebaikan-kebaikan di sekitarmu. Insya Allah amanah kamu itu sebanyak apapun, bahkan lebih banyak dari amanah aku, insya Allah akan Allah lunaskan. Dan dengan kamu memperbanyak membaca salawat, kamu itu akan berubah. Dari awal-awalnya aku itu tidak mengenakan hijab, alhamdulillah Allah tuntun untuk mengenakan hijab dan sholat yang hanya isya dan subuh saja. Alhamdulillah Allah sudah memberikan aku rahmat dan mengerjakan sholat 5 waktu, bahkan bisa mengerjakan sholat sunnah qobliyah ba'diyah lengkap seperti tuntunan yang disunahkan oleh Allah. Memiliki amanah-amanah ataupun hajat yang sangat besar, jangan pernah tinggalkan sholat dua. Aku biasa mengerjakan sholat dua 4 rakaat 2 kali salam, dan setelah sholat dua itu aku membaca zikir doa Nabi Yunus,
yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 100 kali. Aku membaca salawat kepada baginda Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 100 kali. Dan aku membaca Asmaul Husna yang ini, yaitu Al-Wahhab sebanyak 100 kali. Dan aku mulai membaca doa la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Dan aku membaca Al-Fatihah sekali dan 2 surat Al-Baqarah ayat terakhir dari mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai selesai. Dan aku mulai berdoa dengan doa yaitu, ya Allah, mudahkan aku melunasi amanah-amanahku. Maafkan aku karena dosa yang telah aku lakukan kan aku semua ini karena dosaku. Aku yang menyebabkan amanah-amanah itu datang kepadaku. Dan ya Allah, aku mohon rahmatmu, ampunanmu, dan tolong lunaskanlah amanah-amanahku. Alhamdulillah dalam 2 minggu amanah 32 juta lunas dan aku bisa membeli apa saja yang aku inginkan. Namun tidak berhenti sampai di situ. Ketika kamu sudah membaca salawat dan amanah kamu lunas, akan ada ujian-ujian berikutnya. Selebih itu, aku malah diuji dengan penyakit kembali. Ketika amanah sudah lunas total dan semua yang aku inginkan sudah datang, maka Allah menguji aku kembali. Jangan kamu mengira ketika kamu sudah melakukan salawat dan Allah tidak akan mengujimu. Ketika hajat-hajat kamu sudah dituntaskan oleh Allah, maka Allah akan uji kamu dari tempat yang lain pula. Setelah itu, amanah aku sudah lunas 32 juta dalam 2 minggu. Aku pun diuji tiba-tiba dengan penyakit yang sangat-sangat luar biasa dahsyat. Aku sudah maju di tempat buah aku, dan di sanalah aku mendapatkan ujian, yaitu ada pesaing-pesaing bisnis yang entahlah bagaimana, aku tidak tahu, hanya Allah dengan mereka yang tahu. Dan di sanalah tempat usahaku itu dizolimi. Ada beberapa orang-orang yang sudah menjadi langganan buah aku sering berbicara karena mereka mengatakan bahwa tempat usahaku itu tidak dibuka, sering sekali ditutup. Padahal aku buka setiap hari, bahkan aku buka dari mulai pagi sampai jam 10 malam. Dan mereka mengatakan bahwa tempat usahaku itu ditutup dan tidak dibuka sama sekali. Dan ketika suatu hari aku bertemu dengan seseorang dan dia memberikan suatu ilmu kepadaku tentang cara membersihkan tempat usaha dari segala sesuatu, di sanalah penyakit itu datang kepadaku. Dan ketika pagi-pagi itu aku selesai mengerjakan sholat duha dan aku membuat air ruqyah khusus untuk tempat usahaku, dibacakan surat Al-Fatihah sekali, Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, ayat kursi 1 kali, dan 2 Al-Baqarah surat terakhir 1 kali. Dan aku tiupkan, dan di dalam air itu aku campurkan garam, lemon, tuh lemon, kalau biasa di Manado itu bilang lemon suwangi. Dan aku mulai membacakan ayat-ayat ruqyah di dalamnya, dan aku siram ke tempat usaha aku. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Ketika aku sudah mulai menyiram tempat usaha aku dan aku salawat, alhamdulillah tempat usaha aku tuh laris manis dan lancar jaya. Namun ada suatu kejadian yang bahkan telah menimpa aku karena akibat ruqyahku hari itu. Ketika aku pulang dari tempat usaha di jam 10, di setengah 12 malam, itu perutku seperti ada yang menggigit. Dia berbunyi-bunyi di perut aku, dan perut aku itu ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Namun aku tidak sama sekali merasakan sakit. Ketika aku duduk, malah aku mengeluarkan darah menggumpal-gumpal dari dalam mulut aku. Dan aku dilarikan ke rumah sakit di jam 12 malam tepatnya. 3 hari di rumah sakit, tidak ada vonis dokter, dan aku bisa diizinkan pulang. Katanya penyakitku belum terbaca. Dan setelah di beberapa hari kemudian, 1 minggu kemudian dari hal itu, ada tamu keluarga yang datang ke rumahku, yaitu imam masjid. Namun itu adalah om aku sendiri, dan aku meminta air ruqyah langsung dari beliau. Dan di waktu duha, perutku itu semakin hari semakin membesar, semakin hari semakin membesar, dan alhasil aku mengeluarkan cairan darah yang sangat-sangat banyak kembali. Setengah 11 aku dilarikan lagi ke rumah sakit, dan hari itu sekitar hampir 1 minggu di rumah sakit, dan dokter memvonis aku mengidap penyakit paru-paru. Namun paru-paru yang kurasakan hari itu benar-benar dahsyat, tidak merasakan sakit dada,
sakit perut ataupun sakit apapun, perutku hanya bergoyang-goyang seperti digigit oleh anjing, situasi seperti anjing yang sedang makan, seperti itu. Dan ketika meminum air ruqyah dari Pak Imam, yaitu om aku, perutku membuncit dan membesar. Setelah dia buncitannya itu turun, maka keluarlah darah-darah segar. Dan aku tetap berfokus, mungkin benar aku memiliki penyakit TBC atau paru-paru, dan aku menerima mungkin ini karena perbuatan aku di masa lalu dan dosa-dosa aku ketika aku memakan harta riba, memakan uang riba yang belum lama ini aku lunaskan. Begitulah, dosa riba itu bisa menghancurkan dirimu, keluargamu, hartamu, dan semua yang kamu miliki. Jadi berhati-hatilah dengan riba. Ketika kamu memiliki segala sesuatu permasalahan, janganlah cari ke riba. Namun carilah Allah, insya Allah Allah akan temukan kamu dengan segala sesuatu yang berbentuk baik dan dijauhkan terutama dari riba. Karena dosa riba, ketika kamu sudah memakannya, maka alhasil akan menghancurkan dirimu sendiri, keluargamu, anak-anakmu, dan orang-orang yang kamu kasihi, bahkan harta bendamu. Aku ikhtiar mulai meminum obat di waktu itu, namun kamu tahu aku tidak pernah meninggalkan salawatku. Salawat kepada Nabi Rasulullah, yaitu salat munjiat. Aku terus mendawamkan selama aku sakit, aku dalam keadaan terpuruk, terperosot, bahkan sudah tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti orang lain lakukan, namun aku tetap rutinkan salat aku. Aku tidak pernah meninggalkannya walaupun sedetik. Selain salawat, aku terus berikhtiar bumi, yaitu ke dokter, mencari pakar-pakar ruqyah, dan akhirnya di 2 tahun berikut aku itu divonis dokter sembuh total dari penyakit paru-paru. Teman-temanku sekalian, ketika kamu sudah bersalawat dan Allah mengujimu dengan hal yang lain lagi, itu bukan karena pengaruh salawatmu, sebab karena memang begitulah hidup. Kita akan diuji. Setelah ujian itu datang, kita disuruh bersabar dan disuruh berikhtiar. Ketika ujian itu selesai, kita berada di fase yang sangat tenang, dan ujian yang lain pun akan datang. Itulah manusia, fitrahnya harus mengalami ujian demi ujian dalam hidup. Jadi ketika kamu diuji, jangan berkecil hati mengatakan bahwa Allah tidak sayang padamu. Malah orang-orang yang diuji itu bersyukurlah, karena dalam ujian itu Allah sedang mencintaimu, karena Allah ingin kamu bermohon kepadanya. Mungkin selama ini kamu sudah tidak pernah meminta atau berdoa kepadanya. Mungkin selama ini kamu sudah lalai dalam ibadah. Begitulah, ketika kamu sudah berada di fase-fase seperti ini, carilah Allah, karena di sanalah kamu akan menemukan keajaibannya. Dan jangan pernah meninggalkan salat kepada baginda Rasulullah. Siapa sih yang tidak pernah diuji? Ujian kita, jika ujianmu dan ujian aku itu ditukar, mungkin aku tidak mampu dan kamu pun tidak akan mampu. Kita diuji dengan versi kita masing-masing. Kita diuji dengan apa yang kita bisa dan kita mampu. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa sih ujian ini diberikan kepada kita, nggak kepada dia saja? Kok hidupnya tenang-tenang sih? Tidak seperti itu. Allah menguji kamu karena Allah tahu kamu mampu. Allah menguji kamu karena Allah tahu kamu bisa melewati semua itu. Dan hanya kamu yang bisa. Dan hanya kamu yang mampu. Jangan pernah lelah, karena ada nikmat di setiap salawat. Salawat yang kita dalamkan hari ini, jika doa-doa kita belum dikabulkan hari ini, insya Allah itu akan menjadi tabungan kita nanti. Bahkan ketika kita pulang ke dunia akhirat. Jadi teman-temanku sekalian, tetaplah kencangkan baca salawat. Salawat apa saja. Namun salawat yang aku dalamkan di ujian aku yang paling terbesar, yaitu salawat munjiat. Menurut aku salawat munjiat adalah salawat penyelamat. Buktinya aku diselesaikan dari amanah 32 juta dalam 2 minggu, dan penyakit paru-paru atau TBC, karena penyakit non medis telah menyerang tubuhku, fisikku, hingga aku mengalami penyakit itu. Jangan karena kita berkata penyakit TBC itu adalah penyakit karena keturunan atau penyakit yang disebabkan ini itu, namun penyakit yang parah sekalipun seperti TBC itu bisa berdampak juga dari penyakit non medis. Penyakit non medis ketika menyerang tubuh dan tubuh kita lemah dari secara fisik ataupun lemah secara iman, maka penyakit itu akan menyerang kita habis-habisan. Untuk teman-temanku yang mungkin pejuang penyakit TBC, paru-paru, aku doakan semoga kalian cepat sembuh, dan coba kalian ikhtiarkan membaca salat munjiat sebanyak-banyak mungkin, semampu kalian. Atau bahkan jika boleh, jika perlu, kalian paksakan membaca salat munjiat.
Mari kita sama-sama membaca salat mujiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalikuna biha aqsal qayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rutinkan, coba kalian istiqomahkan. Penyakit apapun, sekelas kanker sekalipun, insya Allah, jika kalian yakin dan percaya bahwa Allah itu Maha Penyembuh, maka akan Allah sembuhkan dan Allah angkat dengan cara-cara yang ajaib. Coba dipraktekkan. Dan ketika kamu mengamalkan salat mujiyat ini, maka lihatlah perubahan-perubahan dalam hidup kamu itu jadi dan datang. Dari perubahan diri, perubahan keluarga, suami, anak-anak, orang-orang di sekitar kamu, dan percayalah, finansial kamu pula akan diubah oleh Allah. Yakin, istiqomahkan, dan percaya bahwa pertolongan datang dari Allah. Kencangkan baca salawat kepada baginda Rasulullah, Nabi Allah Nabi Muhammad, karena rahmat Allah, cinta Allah akan turun kepadamu lewat salawat yang kamu dawamkan. Sekian testimoni dari aku. Terus tonton channel YouTube aku, dan mari kita sama-sama berbagi di sini agar bisa menginspirasi teman-teman kita di luar sana agar mendapatkan keajaiban yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.